Nah, udah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berlakulah lama terhadap Dia, supaya engkau terang. Dengan demikian engkau beroleh juga. Dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi pintungan emasmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah pada Allah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Pujilah Tuhan, hai bangsa-bangsa, dan bangsa-bangsa yang sudah diajarkan, yang menerapkan segala sesuatu dalam kehidupan, dan menjaga kami. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Demikianlah Tuhan Allah dan sudah menegak Dia dalam dunia Kita naikkan pujian syukur dengan memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 18 ayat yang pertama dan kedua, Allah hadir bagi kita. Dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin.
Yesus pokok dan kitalah rantingnya. Tinggallah di dalamnya, pasti kita akan berbuah. Tinggal di dalam berarti menjalin relasi yang tidak terputus dan terus-menerus bersama Tuhan Yesus. Hal itu akan memberikan kemungkinan terbaik dalam hidup kita, yaitu menghasilkan buah-buah yang manis. Buah yang dihasilkan oleh pengikut-pengikut Kristus adalah buah kebaikan dan kebenaran, serta damai sejahtera yang nyata di dunia yang membutuhkan penyelamatan Allah. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 285, Tuhan Pulah Pembala. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dengan mulut kita mengaku mengenal Tuhan, tetapi apakah perilaku kita mencerminkan pengenalan tersebut? Mari di hadapan Tuhan yang Maha Suci kita mengakui dosa-dosa kita dengan lantunan Kidung Jemaat 33 suara mendengar. Viva su
Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan memberi berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Saat ini kita terima sabda berita anugerah dalam Ulangan 26 ayat 19. Dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Petunjuk hidup baru kita ambilkan dari Yesaya 61 ayat 1 dan 2 demikian. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara-penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Kita nyanyikan hidup jemaat 353 ayat 1 dan 2. Tuhan Yesus
kami semua sehingga boleh berkumpul di rumah ibadah ini dalam keadaan sehat dan selamat. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Apabila saudara kami akan mendengarkan firman Tuhan, mampukan kepada kami, hati kami, telinga kami, pikiran kami, supaya tertuju kepada firman Tuhan, sehingga apa yang kami dengar akan masuk di dalam jiwa dan raga kami, dan akan membimbing kehidupan kami ke jalan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, hadilah di tengah-tengah kami. Dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para selain berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang pada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas Abram itu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada selain itu telah mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku, sebab berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirku. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan membaca Mazmur 138, dibaca secara rutin. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermasmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus, Dan memuji namamu. oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Engkau bukan namamu dari pun kami bisa berlaku. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menangkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina. Jika aku berada dalam kesesatan
bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu selama-lamanya, janganlah Kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Bacaan kedua terambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sampai sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiayanya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Demikian. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu dia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala hampir goyah.
Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersyukur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab dia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Mendengarkan atau menghayati sebagian dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, dari bacaan-bacaan yang sudah kita baca. Yang pertama dari Yesaya, kemudian dari Koleta, Mazmur, dan dari Lukas. Saudara yang terkasih, di situ ada gambar ya, ada gambar jalan Nasbat. Ini orang menebak. Kemudian next. Nah, ini ada orang mengumpulkan ranjau. Balik dulu. Ya, Bapak Ibu bisa membayangkan tidak? Apa bedanya kita menerbang jala sama menerbang ranjau? Itu nanti di situ ada keterangan itu. Gimana? Sama-sama menghasilkan duit. Oh, sama-sama menghasilkan duit. Oke, betul. Sama-sama menghasilkan duit. Lalu yang lain ada, mungkin yang lain. Silakan. Saya balik kepada Mas Genda. Gimana Mas kira-kira hasilnya antara menerbang jalan dan menerbang ranjau? Ini gimana? Satu dosa. Yang satu Ambil keluarga. ya, tapi saya percaya bahwa Ibu bisa membayangkan kalau Anda menerbang jalan, itu yang diperoleh ikan-ikannya bagaimana? Mati. Ikannya masih hidup. Di Mas Ganda punya profesi, dia kemana-mana karena dia bekerja di Grab. Gak usah malu Mas Ganda. Ya, tiba-tiba dia dapat ranjau paku. Ya toh Mas, apa yang terjadi? Mas Ganda apakah bahagia? Tidak tahu. Benar yang menyebar ranjau dapat duit, tapi yang menerima ranjau itu susah.
susah. Barunya sudah muter berapa, misalnya ini misalnya saya pakai masker, sebenarnya harus tarik lagi masih menyebar. Terus boleh-boleh ya, itu Bapak Ibu. Jadi pada saat ini kita akan diajak bersama-sama memahami bagaimana kita itu menjadi jemaat, dan seperti bacaan yang kita baca tadi bahwa kita si Petrus atau Kefas itu diperintah oleh Tuhan Yesus, kamu besok tidak lagi menjala ikan, tapi menjala manusia. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu banyak cara bagaimana kita itu akan menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Jadi cara bagaimana kita akan menyampaikan sesuatu, bisa sesuatu itu bisa teori, bisa suatu kegiatan, ataupun sesuatu yang kita pahami dan orang lain belum bisa menerima. Maka kita akan mengajak orang itu supaya dia itu paham dengan apa yang diharapkan oleh, kalau itu sebuah teori ya teori tersebut, kalau sebuah pekerjaan ya bagaimana dia akan mengerjakan pekerjaan tersebut dengan baik. Saya sering misalnya bekerja bersama-sama dengan orang melakukan pekerjaan yang sama, saya kalah karena saya belum pengalaman ya. Misalnya kalau bekerja dalam bidang IT, saya mesti kalah dengan anak-anak muda. Suruh SMS saja, kalau kita yang sudah 60 tahun ke atas sampai 11 jam ya siji-siji gitu. Nah, kalau anak yang masih muda itu kan semua jawabnya udah selesai. Itu kita semua mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Nah, dari bacaan yang sudah kita baca tadi itu, dan kita membaca dari berbagai bacaan. Dari yang pertama tadi itu dari Yesaya. Yesaya itu dia mengatakan dirinya adalah orang yang berdosa. Saya adalah orang hidup atau orang yang bibirnya berdosa. Kemudian oleh Serapim itu bibirnya si Yesaya itu gampangnya seperti disucikan, diselamat dengan bara api yang diambil dari Mesbah. Dan kemudian yang paling kita lihat yang penting adalah ketika Tuhan bersabda yang akan diutus siapa, Yesaya menyatakan, aku, ini aku, utuslah aku. Nah kalau kita di sini ya, ini aku, monggo aku ini diganti dengan saya. Ya, nah Eri, ini Eri, ini Sri, dan sebagainya. Tiga. Dan itu bisa. Jadi kita tidak boleh dalam arti dalam kehidupan kita aku harus sokok. Ya. Itu yang dari Yesaya yang merasa dia berdosa, dia tidak layak. Tapi ketika Tuhan itu melayakkan, maka orang itu pun menjadi layak. Yang penting adalah kesiapan dia, kesiapan kita. Kemudian kalau kita lihat dari Mazmur itu merupakan suatu ungkapan di mana Daud betul-betul merasakan bahwa Tuhan itu dalam hidupnya selalu menolong kehidupannya, dan dia memuliakan
dia itu paham bahwa apa yang dia inginkan, jauh dia itu hidup bersama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi harapan dia. Kemudian dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11 juga sudah di situ dipaparkan bagaimana seorang Paulus yang dia adalah sebelum menjadi rasulnya Tuhan Yesus, dia itu adalah orang yang sangat gigih di dalam memberikan celah buat orang yang mengaku sebagai murid Yesus. Kemudian dia dengan imannya, dia itu betul-betul bisa merasakan bahwa Yesus yang adalah Allah itu sendiri, dia yang mengubah. Jadi bukan dari kemampuan kita, tetapi kesediaan yang pertama, kesediaan kita, kemudian Tuhan akan mengubah kita menjadi mampu untuk menjadi pelayan Tuhan. Kemudian dari Lukas itu menceritakan peristiwa bagaimana Tuhan Yesus itu mengajar dan memberikan suatu perintah kepada Petrus. Jadi Petrus sudah semalaman cari ikan, tidak dapat, seekor pun tidak dapat. Itu dari kegigihan manusia. Kemudian setelah Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada orang-orang yang sudah menunggu, dia memerintahkan kepada Petrus, Simon Petrus itu, bergeraklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalanmu. Nah, Petrus sudah nyoba, Tuhan, semalaman saya sudah cari ikan tidak dapat. Tapi karena Engkau yang mengutus atau yang memerintah, maka akan aku lakukan. Dan apa yang kita lihat bahwa tadi jalannya itu penuh dengan ikan. Bapak Ibu, saya pernah mendengarkan ya. Jadi ini dari seorang penyiar radio. Yaitu cerita begini, saya itu cari ikan dari sore sampai malam, tidak dapat ikan. Lalu saya pulang, ditanyain bapaknya itu sudah orang pencari ikan. Boleh itu Pak. Dia jawab gitu ya. Rasanya aku yang ini kok boleh iwak. Nek boleh iwak ini nunggu saatnya yang pas. Saatnya yang pas. Yang pas. Seorang pemancing ikan saya percaya tidak akan mancing dalam waktu yang sembarangan. Ya boleh saja sih mancing, misalnya untuk melepaskan kepenatan. Tapi kalau dia mancing memang sengaja mau mencari ikan, dia pasti mencari waktu di mana ikan itu lapar. Ikan itu lapar sehingga dia akan mendapatkan ikan. Nah, itu adalah sebuah peristiwa yang saya katakan kita punya perbuatan. Ya tadi kan jelaskan perbuatan. Tapi mungkin karena kita tidak punya pengetahuan, tidak punya iman yang mendukung itu pengetahuan, ya tidak dapat ikan. Mungkin juga saat itu Petrus itu juga sedang kesal juga ya. Kalau kita lihat misalnya semalam tidak dapat ikan, kesal sekali. Nah, oleh sebab itu Bapak, Ibu, saudara-saudara dan juga saya, memang cara Tuhan bekerja pada diri kita itu kita kadang tidak bisa memahami. Tapi itulah
terjadi. Jadi di sini kita juga tidak hanya menggunakan logika kita, tetapi iman kita juga kita gunakan. Misalnya kalau orang itu dikatakan juga ada yang membuat suatu perumpamaan demikian. Kalau hanya sekedar iman saja kadang-kadang juga tidak cukup. Itu digambarkan dengan suatu perumpamaan demikian. Kalau bapak ibu diminta naik mobil, kemudian yang nyetir itu belum bisa, tapi dia punya keyakinan Tuhan akan sedang menolong. Ya. Tapi karena dia tidak mampu untuk mengendalikan, dia tidak punya pengetahuan, walaupun dia yakin Tuhan itu akan menolong, ya tetap saja kita jangan menggunakan penerjemahan yang terus terus pokoknya nanti Tuhan tiba-tiba membuat saya bisa menjadi supir yang jos misalnya. Jadi di sini antara iman, kita juga harus punya iman yang kuat, tapi kita juga harus punya pengetahuan. Juga kita juga punya keterampilan, punya kemauan untuk bekerja, kemauan untuk berusaha, sehingga segala sesuatunya itu akan kita peroleh. Itu kan sudah disebutkan, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi juga akan dibalik, perbuatan tanpa iman juga akan juga menimbulkan hal-hal yang kurang baik, sehingga kedua-duanya adalah seimbang. Maka memang orang Kristen itu diajak untuk yang namanya ketika kita memahami Alkitab itu kita pahami betul-betul, tidak hanya sekedar dibaca, tidak hanya sekedar dihafalkan, tetapi kita tahu isinya, maknanya, dan bagaimana cara kita itu mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua kita diberikan talenta, yaitu Tuhan untuk menebarkan jalan sesuai yang kita miliki. Ya. Ini tadi yang jawab Mas Ganda, ya Mas Ganda itu jalannya adalah dengan Grab. Jadilah pekerja Grab yang memang baik, jujur, memberikan keamanan pada penumpangnya. Maka saya percaya semua orang akan kemudian nomornya jalan Mas Ganda. Ya masuk Mas Ganda. Ya usaha di bidang apapun, karena jalannya adalah sebagai misalnya catering, bisa bilang catering yang jujur, ya bertanggung jawab, yang tidak akan menyebabkan yang menikmati itu sakit perut atau mungkin keracunan dan sebagainya. Itu pikiran saya sebagai orang yang mempunyai jalan yang berbeda-beda. Yang petani sama, atau kita yang hidup di rumah tangga biasa, kita akan menghargai segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Bagaimana kita menghargai makanan? Jangan sampai makanan yang sudah kita ambil di piring, kemudian ditinggal belum karena nggak enak. Karena nggak enak. Sebenarnya nggak enak. Makanya kalau saya beda. Kalau mau makan saya cicipin dulu lah, sedikit. Bisa jawab makan habis, jangan disisain. Itu juga sebuah cara kita itu dalam arti
menggunakan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan baik. Demikian juga tadi saya tunjukkan dengan dua gambar, satu ranjau, satu jalan. Dua pekerjaan yang memang bertentangan. Yang satu menjala untuk kebaikan, tapi yang satu ranjau itu adalah untuk membuat kesengsaraan. Jadi yang kita hadapi itu adalah dalam kehidupan kita itu sehari-hari semacam. Ada yang menebar jalan untuk kehidupan, tapi ada juga yang menebar ranjau yang akan mengganggu peristiwa kehidupan ini menjadi tidak baik. Mari Bapak Ibu, saya yang sedang bicara di sini, juga Bapak Ibu sekalian dan pada saat ini hadir, kita menjadi penebar jalan kebaikan. Amin. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita pikirkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan ini, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita akibat pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan taat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah mengajarkan kepada kami supaya kami menjadi murid-murid-Mu yang bisa menebar jalan kehidupan, sehingga akan menebarkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami di sekitar kami bertempat tinggal. Tuhan, kami juga berterima kasih untuk segala sesuatu yang telah Tuhan limpahkan. 1 minggu yang lalu kami telah Tuhan beri kesempatan untuk bekerja, dan kami juga terima kasih atas pelaksana sidang klasis pada hari Sabtu kemarin yang sudah berjalan dengan baik, dan segala keputusan yang diambil Tuhan berkati sehingga boleh dijalankan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hal yang baik. Kami juga berterima kasih untuk berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami, baik pekerjaan, anak-anak kami, ataupun saudara-saudara tetangga yang hidup bisa rukun dengan kami. Itu adalah berkat Tuhan untuk kami semua. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang di dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Kami percaya Tuhan pimpin pemimpin-pemimpin kami sehingga mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin-pemimpin yang dapat mengayomi masyarakat dari berbagai macam suku dan golongan yang ada di Indonesia. Kami juga terima kasih atas kebinekaan yang ada di Indonesia, dan sebagian bisa diterima oleh warga yang ada di sekitar. Kami juga berdoa untuk daerah-daerah yang masih selalu terjadi kerusuhan karena perbedaan keyakinan ataupun perbedaan suku. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, dan Tuhan bantu mereka sehingga mereka bisa memahami bahwa Engkau memang memberikan kepada kami berbagai macam suku bangsa
yang ada di dunia ini untuk hidup bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami percaya Tuhan berkati mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati mereka yang belajar, Tuhan berkati mereka yang sedang mencari pekerjaan, juga Tuhan berikan kemudahan sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Dan juga Tuhan mampukan kepada kami untuk melakukan semua pekerjaan yang sedang atau akan kami lakukan dengan kesungguhan kami, sehingga itu akan menjadi jalan berkat bagi kehidupan kami semua. Seluruh doa dan permohonan ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ungkapan syukur yang saya nyatakan dalam ibadah dengan berpersembahan saat ini kita landasi firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah melatih aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Persembahan diri ini dengan menyanyikan dari Hidup Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan
atas berkat yang telah melimpahkan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mempersembahkan sebagian dari apa yang telah kami terima. Kami sadar bahwa apa yang kami miliki adalah milik-Mu, dan kami akan memberi dengan hati yang tulus. Tuhan, terimalah dan sucikan persembahan ini. Semoga persembahan ini dapat menjadi berkat bagi pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang memberi persembahan ini, dan berilah hikmat kebijaksanaan bagi yang mengelola persembahan ini, sehingga seluruh dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak dosa dan kesalahan kami. Kami naikkan, kami panjatkan doa yang jauh dan sempurna ini hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tetaplah tinggal dalam Yesus, Bapa anggur yang benar, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Janganlah jadi penalu atau parasit, tetapi jadilah saksi bagi Kristus. Kami siap menjadi saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan